Jumpa lagi juga TV. Gimana sekarang? Masih di rumah aja kan? Ya, di rumah aja juga ya. Saya juga bikin video ini di rumah aja, nggak di mana-mana. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai menggunakan mode manual atau mode pro pada kamera. Oke, pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai mode manual atau mode pro pada kamera smartphone ya. Jadi kita akan menggunakan beberapa smartphone campur aduk ya. Dan kita juga akan menggunakan kamera open kamera untuk membantu kalau smartphone-nya tidak punya mode manual. Nah, pertanyaannya sebetulnya kenapa harus pakai mode manual? Ya, kadang-kadang kamera atau smartphone tidak bisa memilihkan opsi-opsi sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita mau. Warnanya nggak cocok atau exposure nggak ngepas gitu ya. Atau kadang-kadang kita butuh sesuatu yang spesifik yang di luar normalnya. Bisa jadi seperti itu juga. Dengan itu kita butuh mode manual atau mode pro untuk bikin perubahan-perubahan sesuai dengan yang kita mau. Oke, sekarang mari kita bahas tentang speed dan ISO dulu atau ISO. Kita suka lihat ya, itu speednya tinggi, ISO-nya rendahin kayak gitu ya. Nah, itu kan maksudnya tinggi rendah tuh apa sih? Maksudnya speednya 1/100, 1/50 tuh apa maksudnya? Nah, yuk kita bahas dulu. Kita lihat maksudnya apa dan efeknya apa. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba mulai setting-settingnya dan kita akan dibantu sama Anya di belakang. Hai, Nya. Oke. Sebelum mulai saya punya tips kecil dulu tentang komposisi. Oke, kalau bicara komposisi. Nah, banyak orang kalau memotret orang lain itu biasa kayak begini ya. Kadang-kadang kalau terlalu tinggi dia akan memotret begini ya. Ya, jadi agak ke bawah. Ini nggak gitu enak sebetulnya. Apalagi kalau badannya agak besar, ini semakin tinggi semakin kurang asik sebenarnya. Ya. Tapi kalau mungkin ketinggian dan mau bikin efek dia rata gitu ya, agak rendah gitu ya, ya bisa dari atas begini ya. Bisa seperti itu. Lalu kalau mau bikin efek yang normal ya, harus rata. Jadi ini mungkin kira-kira sepundak atau sedagu ya posisinya. Lalu kalau mau bikin efek tinggi itu dari bawah. Jadi ini lebih ke bawah. Semakin rendah posisinya, semakin berefek tinggi. Ya. Nah, mau bikin yang lebih ekstrim lagi? Nah, kalau pakai ultrawide ini bisa lebih ekstrim lagi. Tuh, kalau saya semakin dari bawah, dia akan semakin terlihat lebih tinggi lagi. Ya. Semakin rendah, semakin kelihatan lebih tinggi. Semakin dari atas, semakin kelihatan lebih pendek. Ya. Gitu. Nah, kalau pakai ultrawide ini mesti hati-hati banget karena lebih tinggi atau lebih rendah efeknya sangat-sangat terasa sekali. Jadi kalau pakai ultrawide, kalau nggak mau efek body tubuhnya itu berantakan, harus benar-benar rata terus dengan kira-kira pundak ya. Jadi sedikit tentang angle. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke setting manual. Nah, sekarang kita bicara soal kecepatan dan ISO ya. Lihat. Kecepatan ISO punya fungsi yang sama mengendalikan jumlah cahaya masuk ke dalam sensor atau ke dalam gambar. Kita bisa lihat sini. Ini adalah ISO, ini kecepatan ya, sorry yang bawahnya kecepatan. Kalau saya buat kecepatan yang makin lambat 1/60 detik itu 1/45 itu 1/45 detik. Semakin lambat kecepatannya, semakin banyak cahaya masuk, semakin terang. Semakin tinggi kecepatannya, semakin 1/800 detik, 1/1000 itu akan semakin gelap. Nah, sekarang kalau ISO adalah semakin tinggi ISO-nya, maka sensornya akan semakin sensitif. Lihat kecepatan yang sama, kita naikin ISO-nya, semakin lama semakin terang karena sensornya jadi lebih sensitif ya. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang kita mau. Misalnya saya mau saya mau 1/300, ISO-nya taruh di sini. Misalnya atau taruh di sedikit lebih rendah deh, biar lebih mantep lah ya, atasnya nggak terlalu terang, kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Iya, saya tahu dari kalian pasti bisa ada yang bilang, Mas pakai segitiga exposure, segitiga pencahayaan. Ntar dulu, ini smartphone. Aperture atau bukan cuma ada satu. Ya, memang ada beberapa smartphone yang punya dua bukan, tapi sangat jarang banget. Kalau yang paling banyak adalah cuma satu bukan. Jadi kita tidak memperhitungkan aperture atau bukaan dalam setting manual kali ini. Oke.
ISO dan kecepatan itu mengatur gelap terang. Lalu pilih ISO yang mana? Pilih kecepatan yang mana? Oke, mari kita pertimbangkan beberapa hal berikut ini ya. Nah, ini contoh yang kita mau coba sekarang. Ini settingan begini ya. Ini kan muka kurang terang, jadi saya mungkin mau bikin sedikit lebih terang. Oke, kita pakai ISO-nya deh biar terang. Nah, udah saya pakai ISO segitu. Jadi mukanya terang tuh, lihat ya, mukanya terang banget. Oke, mungkin agak sedikit terlalu terang, jadi saya gelapin dikit. Nah, saya gelapin sedikit, oh sorry, di segini mungkin ya, 200, oke, atau 300 gitu ya. Oke, saya foto. Oke, nah ini ISO-nya mentok tinggi. Sekarang bagaimana kalau saya mencoba untuk ISO-nya serendah mungkin? Oke, saya coba speed paling rendah mungkin ada sekitar di 30, bukan 300. Kalau ISO-nya saya mau taruh coba 85 mungkin ya. Oke, 1, 2. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini yang pertama tadi. Oke, di muka oke, fine aja. Tapi kita lihat nih di sini, ya. Udah ada bintik-bintik di sebelah kanan, ini udah mulai ada kerusakan di sini ya. Oke, kita lihat foto yang berikutnya. Ini foto yang terakhir. Oke, di muka mungkin baik-baik aja karena terang. Lalu di sini. Nah, di sini memang soft karena bukan fokusnya, tapi kita tidak melihat ada terlalu banyak noise di sini, tidak terlalu banyak bintik-bintik di sini. Ya, jadi kelihatan banget bahwa kalau ISO-nya lebih rendah, kualitas gambarnya akan lebih prima, lebih maksimum kualitas gambarnya. Kita bisa lihat di sini juga, nih kualitas gambarnya maksimum di sini. Ya, detailnya bisa keluar dengan sangat baik sekali kalau ISO-nya lebih rendah. Ya, kita coba ya sekarang. Ini ISO sekitar 75, lalu speed ada di sekitar 15 supaya agak terang karena ruangannya agak gelap. Tapi kan tadi katanya ISO-nya mau rendah biar kualitasnya bagus. Oke, mari kita coba ya. Kalau kita foto orang yang bergerak seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ganti, misalnya kita prioritaskan ISO-nya ya. Saya mau di 1/100 aja deh ISO-nya, mentok deh ISO-nya 900. Oke, mari kita coba sekali lagi gimana jadinya ya. Jadi sekarang speed-nya tinggi. Oke, sekarang mari kita lihat perbandingannya ya. Oke, ini yang barusan. Ya, kita lihat masih kelihatan bentuknya, adalah sedikit kelihatan bentuknya ya, masih ada. Ini 1/100 tadi speednya, dan ini adalah yang sebelumnya. Lihat, sudah sampai blur kakinya, blur mukanya ya, karena speednya terlalu rendah. Jadi speed ini harus dipikirin juga, nggak cuma ISO doang yang harus dipikirin, tapi speed juga harus dipikirin. Jadi kalau speednya tinggi, benda-benda yang bergerak akan lebih gampang dihentikan seperti ini. Sementara kalau speednya rendah, itu nanti benda-benda yang bergerak akan langsung jadi blur seperti ini. Kalau bendanya nggak bergerak nggak ada masalah. Lihat pintu di belakang, nggak ada masalah pintu di belakang ya. Kita lihat ini tanaman di belakang, nggak ada masalah. Saklar nggak ada masalah. Ya, bahkan ini engsel pintu masih kelihatan dengan baik dan benar. Tapi orangnya jadi buram karena bergerak. Jadi buram atau tidak buram karena gerakan, ini namanya motion blur, itu karena speed. Ya, jadi dengan memahami seperti apa efeknya speed itu, kita bisa milih speed yang benar ya untuk melakukan foto yang kita mau. Misalnya kalau kita mau misalnya foto yang lompat terus freeze di udara gitu ya, berarti speednya harus tinggi. ISO-nya berarti supaya speednya bisa tinggi, ISO-nya harus ditinggikan. Jadi speednya harus 1/3000 mungkin, 1/2000 ya. Lalu ISO-nya menyesuaikan sebatas mana dia jadi terang di situ ya. Kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kalau kita salah, jadinya nanti nggak bisa freeze kayak tadi, jadinya agak blur kayak begini karena speednya terlalu rendah. Ini efek pakai ISO yang lebih rendah, jadi speednya terlalu lambat ya. Jadi udah paham ya soal speed sama ISO dan efeknya kurang lebih seperti apa. Oke, sekarang kita akan lihat yang namanya white balance. Ini mode pro-nya dari A71. Ada white balance di sini, jadi kita bisa setting white balance. Apa sih white balance itu? Jadi white balance itu adalah pengaturan nuansa warna. Biasa namanya WB. Nah, ini pilihan WB diambil di tengah yang kuning. Nah, ini kalau digeser ke bawah, angka kecil jadi lebih biru nuansanya. Kalau angkanya membesar jadi lebih merah atau kemerah-merahan warnanya. Nah, pertanyaannya kita butuh yang mana? Sebetulnya sih tergantung. Kalau bicara normal namanya white balance, itu artinya
warna putihnya itu yang harus balance, harus benar putih. Karena ini daylight di luar, kemungkinan besar white balance, yang namanya white balance ada sekitar 5000 sampai 5500, mungkin sekitar segini. Ya, lihat batu putihnya benar-benar warna putih. Lihat warna kulit jadi normal semuanya, jadi enak dilihatnya. Kalau kita kegeser sedikit aja, ini mungkin namanya terlalu warm atau terlalu hangat di sini namanya ya. Jadi kalau nanti saya bikin review bilang terlalu hangat, ini maksudnya terlalu hangat ya, agak ke kuning-kuningan, agak ke arah orange, ke arah merah gitu ya. Lalu kalau misalnya white balance-nya minggir turun sedikit ya, ini mungkin masih bilang normal, tapi enggak, ini sebetulnya terlalu dingin atau terlalu cold di sini ya. Jadi ini kondisinya kebiru-biruan gini ya. Lihat normalnya itu sekitar segini. Jadi kalau dilari ke sini ini agak sedikit ke biru-biruan ya. Ya kalau begini sih terlalu biru sebetulnya. Tapi di 4000-an itu ke biru-biruan, mungkin 4000. Dalam kondisi normalnya di sini adalah sekitar 5000 sampai 5500 ya. Karena ini kondisi lighting daylight. Ya, jadi kita sudah bahas soal ISO, kita sudah bahas soal angle juga, kita sudah bahas soal speed juga, hubungan ISO dengan speed atau kecepatan seperti apa. Kemudian terakhir soal white balance kita udah bahas. Nah, masalah cara penggunaannya itu benar-benar harus disesuaikan untuk penggunaan keseharian. Sering-sering dilatih, kemudian dipadukan dengan dua yang kemarin sudah kita udah pernah keluarkan, ada 2 video, udah pernah kita bahas tentang fotografi dengan smartphone juga. Dan ingat, di rumah aja, saya di depan, jaga TV.